Puji Tuhan sehat Bu Dina. Ya, puji Tuhan Ibu Ellen, kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Iya, Ibu Ellen, jadwal supervisinya hari Rabu ya? Iya Bu Dina. Oke Ibu Ellen, jadi tujuan percakapan kita di saat ini adalah percakapan praobservasi ya Ibu Ellen. Iya. Sebelum nantinya Ibu Ellen akan disupervisi di kelas. Iya. Ya, jadi tujuan percakapan di saat ini praobservasi adalah yang pertama kita akan membangun komunikasi yang terbuka ya Ibu Ellen untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait nanti supervisi di kelasnya ya Ibu Ellen, supaya nantinya apa yang menjadi kompetensi pengembangan itu atau pengembangan kompetensinya itu boleh tercapai seperti apa yang nanti kita harapkan secara bersama. Ya, jadi Ibu Ellen dengan praobservasi ini ya, supaya pada saatnya ketika Ibu Ellen disupervisi nanti, Ibu Ellen akan merasa sangat tenang ya, sangat nyaman karena dari awal kita berdua sudah membangun percakapan. Saya bersama Ibu Ellen, saya sebagai supervisor dan Ibu Ellen adalah orang yang akan disupervisi, itu sudah bisa dibangun dengan baik. Nah Ibu Ellen, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu Ellen? Boleh Bu Dina. Ya Ibu Ellen, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Ellen? Oh iya, nanti hari Rabu saya disupervisi. Iya, Ibu. Yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan interaksi sosial, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning Bu Dina. Iya, jadi nanti siswa diharapkan mampu ya memahami interaksi sosial dengan model pembelajarannya adalah discovery learning. Iya, jadi Bu Ellen, kira-kira area pencapaian apa yang ingin Ibu Ellen capai? Oke, jadi area pencapaian yang ingin saya capai, saya mengharapkan siswa mampu menjelaskan hakikat interaksi sosial itu sendiri, kemudian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, bahkan siswa mampu memberikan contoh interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif Bu Dina. Iya, baik. Iya, jadi Ibu Ellen tujuan pembelajarannya sudah, Iya. area pengembangan pencapaiannya sudah. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu Ellen buat nanti? Oke, jadi strateginya sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai nih Bu. Saya akan membentuk kelompok diskusi, kemudian saya akan menyiapkan LKPD bagi siswa, bagi peserta didik untuk berdiskusi nanti ya Bu. Kemudian saya juga menyiapkan video-video pembelajaran khususnya untuk materi interaksi sosial sehingga anak bisa lebih pahami ya Bu tentang materi yang akan saya sampaikan. Iya, jadi intinya sebentar siswa mereka akan berkolaborasi untuk bagaimana nanti berdiskusi ya sesuai dengan apa yang Ibu Ellen siapkan dan Ibu Ellen harapkan. Ya Ibu Ellen, terima kasih untuk waktunya percakapan yang kita bangun dalam praobservasi di saat ini. Saya harapkan semoga Ibu Ellen bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan bagaimana juga bisa terciptanya kolaborasi ketika siswa ada di dalam kelompok, bahkan siswa juga kalau bisa dibagi secara heterogen ya Ibu Ellen ya, supaya tujuan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya Ibu Ellen, itu saja. Terima kasih. Kita akan ketemu nanti lagi Bu Ellen di supervisi. Setelah itu saya masih bisa ketemu dengan Ibu ya di pasca observasi nanti. Ya baik Bu Ellen, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sama-sama Bu Dina. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, Ibu minta salah seorang dari kalian, Ibu Pratiwi, maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan Pratiwi. Guru dan teman-teman, kita mulai belajar pagi ini. Mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
mempelajari materi yang masih lanjutan dari minggu lalu tentang interaksi sosial. Oke, materi kita hari ini ya yaitu kompetensi dasar KD 3 titik 4, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif learning, peserta didik kalian dapat sangat mengharapkan yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama selama proses pembelajaran dengan baik. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Peserta didik harus capai itu. Paham? Paham. Siap? Siap. Proses interaksi. Nah, ini proses interaksi antara individu dengan individu. Individu dengan individu. Kelihatan? Kelihatan atau tidak? Nah, kemudian ini individu dengan kelompok. Ya, kemudian ini proses interaksi yang terjadi. Oke. Ya. Katakan akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Paham? Oke, segera sekarang kita berhitung mulai dari Yosafat. Dengan cepat Yosafat. 1, 2, 3, 4, 5. 2, Stop kakak. Masing-masing kelompok kelompok satu akan menjelaskan hakikat interaksi sosial. Jadi kelompok satu ingat, kalian ingat tentang apa? Menjelaskan hakikat interaksi sosial. Ya. Kelompok dua itu menjelaskan kontak sosial. Sudah? Kelompok 3. Iya, Bu. Kelompok 3 perhatian. Lihat, kalian menjelaskan komunikasi. Menjelaskan apa? Komunikasi. Sudah? Selesaikan. Ibu akan memberikan waktu untuk masing-masing kelompok mengerjakan tugas kelompok ini selama 20 menit dimulai dari sekarang. Ibu harap harus ada kerjasama yang baik dari anggota kelompok. Siap? Siap? Mulai kerja dari sekarang. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap. Jadi kontak sosial itu kontak diturunkan dari bahasa Latin, kom dan berasal bersama-sama dan konkret berarti menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh. Kontak sosial sifat-sifat sebagai berikut. Jadi berupa aksi saling mengerti antara individu dan kelompok, dan antar kelompok sementara ini mendefinisikan sifat sebagai pendidikan sosial. Kita berikan aplaus dulu untuk terima kasih. Oke, kelompok mana dari kelompok 1 sampai kelompok 4 mana yang mau duluan presentasi hasil kerja kelompok? Ya, siap. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3.
sebagai acuan. Adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok mana yang mau lagi presentasi hasil? Jangan kalah sama kelompok 3. Luar biasa. Ya, kelompok 4 disilakan. Ayo maju cepat, langsung. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja. Interaksi sosial. Di sini kami akan menjelaskan pengertian hakikat interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu dengan kelompok dan antar. Kami apakah ada sekian hasil presentasi kami? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih dari kelompok 4. Di sini kami kelompok 3 bertanya tentang pengertian dari komunikasi pada syarat terjadinya interaksi sosial. Bagi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Komunikasi itu adanya saling mengungkapkan atau melakukan entah itu dalam berbicara, sikap, dan bahkan gestur. Contohnya seperti kita dalam sekarang berkomunikasi kami antar kelompok dengan kelompok ataupun antar individu dengan individu. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, itu sangat senang sekali kalau masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 bisa mempresentasikan hasil kerja yang luar biasa di hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi. Oke, nah, jadi Ibu hanya berikan penguatan untuk materi yang sudah dikasih tentang interaksi sosial bahkan dengan hasil-hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, bahwa interaksi sosial itu dia adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lanjut lagi. Nah, dari materi interaksi sosial kita akan sama-sama memberikan kesimpulan ya. Kita akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Individu dengan kelompok dan dengan kelompok dengan kelompok. Oke, nah terima kasih semuanya, luar biasa sekali. Mungkin ada di antara kalian yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Lalu minta Aldo, silakan Yong. Pembelajaran hari ini sangat baik dan luar biasa, Ibu. Wah, terima kasih. Berikan apa dulu. Satu lagi Bu Minta. Coba Cantika merefleksikan pembelajaran di hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menarik. Sangat menarik. Ya, oke, terima kasih Cantika. Nah, Ibu minta dari kalian kembali duduk di tempat masing-masing. Duduk kembali di tempat masing-masing karena kita akan melakukan tes. Saya mau evaluasi materi interaksi sosial yang baru selesai dan sebagainya. Ya, ini sudah menyiapkan 3 soal. Coba kalian perhatikan di depan. Ada 3 soal terkait dengan materi interaksi sosial. Ibu minta kalian mengerjakannya dengan baik. Waktu yang diberikan 10 menit dari sekarang. Nah, silakan. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian secara mandiri mempelajari materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa yang kalian pelajari di rumah? Bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian kalian secara mandiri mempelajari materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa? Bentuk-bentuk interaksi
Selamat siang Ibu Ellen. Selamat siang Bu Dina. Ya, bagaimana kabarnya nih? Kabarnya baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita semua baik. Iya. Bu Ellen, boleh saya minta waktunya sebentar ya? Boleh Bu Dina, dengan senang hati. Ya, baik Ibu Ellen, ini kita akan bercakap hari ini terkait dengan kegiatan karpet mengajar ya, yang Iya. kemarin saya sudah lakukan supervisi ke Ibu Ellen. Boleh ya Ibu Ellen? Boleh Bu Iya. Dina. Ya, jadi Bu Ellen, kemarin waktu pra-observasi Bu Ellen menyampaikan bahwa ada strategi-strategi nih yang nantinya Ibu Ellen laksanakan ya dalam proses pembelajaran. Apakah itu memang sudah dilaksanakan di kelas dalam proses pembelajaran? Iya Bu Dina, jadi sebenarnya pertama-tama saya sangat senang ya, lega karena saya sudah observasi dengan baik, karena dari awal Ibu Dina sudah memang saya sudah persiapan ya, persiapan dari awal, sehingga ketika proses belajar mengajar di kelas, aduh saya sudah sangat-sangat siap. Lalu strateginya sudah tercapai Bu Dina, jadi saya sudah membentuk kelompok di mana anak-anak sudah berdiskusi dengan luar biasa. Mereka menyampaikan pendapat-pendapat yang hebat saya lihat hari itu, dan juga Ibu Dina mereka berdiskusi sesuai dengan alur RKPD yang memang saya bagikan saat itu bagi mereka. Kemudian dalam proses mengajar saya menampilkan video-video pembelajaran terkait dengan materi faktor-faktor interaksi yang membuat anak saya lihat mereka sangat senang dan wah sangat tertantang sekali mau belajar terus gitu Ibu. Ya, jadi memang strateginya sudah dilaksanakan Iya, ya Ibu iya, Ellen ya. benar. Kalau tujuan pembelajarannya bagaimana Ibu? Apakah memang sudah tercapai? Ya Bu Dina, jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai di mana anak-anak bisa mampu menjelaskan tentang faktor-faktor interaksi sosial, bahkan mereka bisa menyampaikan atau memberikan contoh-contoh terkait dengan interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif Bu. Cuman ya Bu Dina, ada satu kelompok nih yang memang pada saat itu mereka tidak bisa sempat menyampaikan contoh faktor contoh interaksi yang disosiatifnya, tapi pada keseluruhannya bahwa tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Iya Bu, jadi memang kalau dilihat secara keseluruhan nih ya Bu ya, ternyata tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Nah, coba Ibu Ellen ceritakan nih, kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, ada tidak? Ada hal-hal yang baik yang mesti Ibu Ellen pertahankan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin Ibu Ellen mau perbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Oh iya Ibu Dina, jadi kan dari awal tadi saya sudah bilang bahwa ketika observasi yang dilakukan Ibu Dina berjalannya semua dengan baik karena sudah persiapan nih dari awal. Nah, jadi yang harus saya pertahankan nih Ibu Dina, saya dimana bisa mengkondisikan kelas itu sehingga siswa bisa belajar dengan lebih senang, menyenangkan. Kemudian saya memang harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, mulai dari misalnya RKPD-nya, sehingga memang anak ketika berproses sesuai dengan RKPD yang saya siapkan. Kemudian Bu Dina, saya kalau sudah lihat siswanya nih di kelompok mulai agak kayak kurang semangat, nah saya memberikan semangat dengan ice breaking, dan ternyata ice breaking kan biasanya bukan saja dari awal mulai pembelajaran, tapi ketika kita guru lihat siswanya sudah mulai kurang semangatnya, kita buat sebagaimana mengkondisikan kelas sehingga memang siswa semangat lagi untuk tetap belajar. Kemudian Bu Dina, saya kayaknya memang harus menggunakan IT ya, aplikasi-aplikasi yang mendukung. Memang saya punya kayak hari itu kan saya menampilkan video pembelajaran satu film tentang bagaimana siswa melakukan interaksi. Nah itu menarik dan itu harus saya pertahankan, Iya, baik sekali ya. Dia memang siswa ini ketika dalam proses pembelajaran dia memang butuh semangat ya, dan itu harus dari gurunya, jangan ya. Jadi memang benar itu, ice breaking itu bukan saja di awal ya, tapi saya lihat juga kemarin ketika setelah mau proses diskusi itu ada SBG bahkan juga penampilan video ya. Memang sekarang perlu aplikasi yang sangat luar biasa supaya siswa itu juga tertarik ya. Ibu Ellen, memang hal-hal yang mesti memang tetap kita pertahankan. Lalu begitu Ibu Ellen,
kira-kira tindak lanjut apa yang nanti Ibu Ellen lakukan dan kira-kira kapan melakukannya? Kalau Ibu Dina bilang tindak lanjut dan kapan, sebenarnya kapannya itu harus segera ya harus segera. Dan tindak lanjutnya gini, Bu Dina sekarang nih dunianya dunia teknologi. Saya banyak belajar sekarang dari lewat webinar ya yang dilakukan, kemudian diklat-diklat yang secara online bahkan gratis ya, dan itu sebenarnya banyak menambah kita punya wawasan, dan saya sangat senang. Itu yang saya memang harus lakukan itu, sehingga memperkaya diri saya, menambah kompetensi wawasan saya sebagai seorang guru, di apalagi guru ini kan agen perubahan sekarang. Nah, itu kemudian saya mengikuti MDMP ya, MDMP mata pelajaran sosiologi. Saya dengan teman sejawat saya boleh sisa, kita sering sharing tentang hal-hal yang mungkin baru kita dapat ketika kita mengikuti webinar yang komunitas-komunitas belajar buah atau diklat-diklat yang sekarang sedang banyak ini secara online. Nah, itu yang memang harus saya segera mungkin ya saya lakukan. Iya. Jadi memang perlu tindak lanjut ya. Iya. Itu apalagi perlu yang namanya tadi Bu Ellen sampaikan, pembentukan komunitas sekolah itu dia sangat membantu karena di dalamnya kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa berbagi praktik baik. Iya, benar sekali. Ya. Ya. Jadi menurut Ibu Ellen kira-kira manfaat dari supervisi ini apa yang Ibu Ellen rasakan? Aduh, Bu Dina sangat bermanfaat. Bu Dina, saya harus jujur ya, sebelumnya saya tuh kalau dengar mau supervisi, aduh sesuatu yang menakutkan nih, aduh kayaknya bisa tidak tidur